Langsung aja nggak usah basa-basi, langsung aja kita rakit PC 200 ribuan, no hoax no root, langsung let's check it out. Mari kita breakdown dulu komponen yang bakalan kita pakai. Pertama, gua akan menggunakan platform yang udah cukup lama tapi masih oke dipakai. Di sini kita pakai LGA 775. Pertama kita bahas prosesornya dulu. Jelas gua bakal cari spek yang cakep. Udah punya 4 core, 4 thread, dan jangan remehkan walaupun dia core itu kuat, dia punya 4 core bro. Performanya juga itu mantep. Dengan seharga martabak ya 27.000 aja. Nah, untuk CPU coolernya kita pakai cooler master LGA 775 biar adem pakai heatsink ini. Dan ya kocaknya ini malah lebih mahal daripada harga CPU-nya. Tapi ya udahlah ya. Bang, untuk GPU-nya apa? GPU-nya kita pakai bawaan dari motherboardnya yaitu GMA 4500 dan motherboardnya kita pakai G41. Yeah, ini chipset emang jadul tapi masih bisa jalan. Bahkan Windows 10. Bahkan gue juga udah tes Windows 11 ya, walaupun di video ini nggak gue sebutkan. Ini Mobo harganya murah banget, cuma 70.000 aja bos. Ya gampang, murah. Dan untuk RAM-nya kita pakai 4 GB DDR3 udah dual channel. Iya, emang terbatas sih, tapi cukup lah buat kerjaan ringan dan pastinya buat press budget. Nah, storage-nya nih emang ini nggak umum sih. Yang biasa gue tuh pasti suka SSD. Ini gue pakai hard disk. Oke lah, nggak apa-apa kita nggak pakai SSD di sini karena emang press budgetnya kita pakai hard disk dan ya nggak kencang, tapi buat OS dan buat naruh aplikasi masih oke. Nah, di sini karena mengingat nggak ada VGA card-nya, kita bakalan pakai power supply kaleng bro. Harganya juga cuma 35 ribuan aja di marketplace. Murah sekali. Lanjut ke case-nya, kita pakai casing jadul yang sekedar ada aja sih sebenarnya, yang bikin tampilan pasti lebih rapih ya. Daripada kalian itu rakit PC tapi casingnya pakai kardus, itu kan kurang enak dilihat. Dan ini casing dibanderol dengan harga 65 ribuan, walaupun sebenarnya kalau kalian searching lagi itu bisa di harga 30 ribuan. Tapi nggak apa-apa lah, 60 ribu. Totalnya berapa bang? Totalnya itu 289 ribu. Ya masih bisa dibilang 200 ribuan lah ya. Dan gimana performanya? Langsung aja kita cek. Dan pastinya PC gua tes untuk kerjaan sehari-hari dan jelas pakai Windows terbaru ya, bukan 11 tapi 10. It's okay lah ya, masih jalan. Mengingat dia bukan pakai SSD tapi it's okay lah. Itu kita tinggal tunggu aja pakai hard disk. Ya buat office browsing apa segala macam masih enak. Buat YouTubean bisa. Di Cinebench R23 dan R15 itu masih bisa dapat skor yang cukup oke. Multicore-nya ini masih oke juga untuk menunjang lah kebutuhan kasual kalian. Dan sekarang pertanyaannya, bisa nggak buat editing? Ya di sini gua bilang bisa, tapi gua editing foto. Dan ya mesti cukup sabar, gua pakai Canva. Selanjutnya yang paling banyak kalian tunggu, gaming. Yes, sesuailah dengan budgetnya 200 ribu. Ya dimana gamenya pasti akan kita sesuaikan, tapi masih bisa. Oke, di game kompetitifnya kita pakai Point Blank. Ya masih playable lah ya, dan masih bisa dinikmati dengan FPS berkisar 30 sampai dengan 50-an FPS. Kalau untuk game-game agak baru sih kayaknya itu berat, tapi kalau game baru yang 2D ini masih bisa. Di sini gua main Dead Gambit dan masih playable. Dan pasti bocil-bocil bakal nanya, bang gimana GTA, pokoknya nanya GTA terus. Bisa GTA bro, masih bisa dimainkan dengan FPS yang cukup enak. Terus ada juga yang nanya GTA San Andreas multiplayer gimana. Nah ini gue sarankan sih tambahin VGA card ya, walaupun sama-sama San Andreas, cuma kayaknya pengalamannya bakal lebih enak kalau kalian tambahkan VGA card. Tapi tetap bisa walaupun nggak gue tes. Nah saat gue coba ini di game yang udah cukup ya sebenarnya nggak berat, cuma 3D-nya itu load di GPU-nya cukup berat. Dead Space itu kelihatan udah mulai keberatan. Dimana ini kendala VGA onboard-nya udah emang berumur banget ya, jadi emang udah sewajarnya dia keberatan. Dan next untuk game-game ringan semacam Plant vs Zombie, Zuma, Metal Slug ini masih bisa kalian mainkan di PC ini dan lancar, nggak ada kendala. Nah buat kalian juga nih yang pengen mainin game atau aplikasi yang pakai DirectX 11, itu direkomendasikan menambahkan VGA card, mungkin GT 730 atau R7 240 biar kalian bisa mengakses itu API terbaru. Dan jelas pasti bakal lebih lancar daripada kalian pakai iGPU dari si
core tuh kuat ini. Gue sih coba tes browsing lebih lama, dan untuk nonton YouTube 1080p 60 fps PC ini masih bisa berjalan dan lancar ya, walaupun load dari CPU-nya ini bakal tinggi banget di 80-100%. Dan ada yang bilang ini PC cuma bakalan bikin tagihan listrik, jebol. Lu sotoy banget. Pertanyaan ini akan gua patahkan dengan fakta bahwa PC 200 ribuan ini cuma sedot 70 watt aja saat full load, yang artinya ini nggak bisa dikatakan boros. Nah bang, poinnya apa sih dari gua rakit PC beginian? Jelas karena ini untuk menstimulasi pasar dari PC. Ya karena banyak dari user kita ini belum sadar bahwa PC ini penting di kehidupan kita. Dan dari sini kita bisa ambil bahwasannya dengan harga 200 ribuan itu sebenarnya kalian udah bisa rakit PC. Ya walaupun kembali lagi ke penggunaannya, ya kalian mikirlah, HP 1 juta aja itu butut banget, ini 200 ribuan udah bisa buat main GTA, udah lancar ngapain aja, mungkin browsing apa segala macam YouTube. Dan semakin banyak orang yang rakit PC, gue yakin ekosistem PC di Indonesia ini akan semakin berkembang dan usernya akan semakin banyak. Jadi ini sebenarnya pemecah dari mitos buat kalian yang bilang, wah rakit PC itu mahal. Enggak, 200 ribuan itu kalian bisa rakit PC. Yang penting kalian tuh wajib memulai dulu ya dengan budget receh, it's okay. Gimana menurut kalian tentang rakitan ini? Kalau kalian suka rakitan ini, boleh kalian like videonya, share, mungkin gua ke depan akan bikin rakitan yang seperti ini. Kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.